Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Novianti dengan NIM 8604500615. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas 2 filsafat ilmu tentang menganalisis. Dan saya akan mempresentasikan hasil analisis dari tugas tersebut. Memasuki poin pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan, apa itu pendidikan, siapa objek pendidikan, tujuan pendidikan, dan realitas dalam dunia pendidikan. Contohnya, apakah pendidikan hanya untuk memperoleh nilai akademik atau juga bentuk karakter manusia? Yang kedua, epistemologi, yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode pembelajaran, sumber ilmu, proses berpikir, dan kebenaran ilmiah. Contohnya, guru memilih metode diskusi karena dianggap lebih efektif dalam melatih berpikir kritis siswa. Yang terakhir adalah aksiologi, membahas nilai dan manfaat pendidikan, moral, etika, karakter, dan tujuan pendidikan bagi kehidupan manusia. Contohnya, pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab. Nah, sudah dipaparkan bahwa filsafat ilmu membantu kita memahami pendidikan secara lebih mendalam, bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi juga tentang tujuan dan nilai pendidikan itu tersendiri. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pendidikan dapat dipahami secara kritis dan sistematis. Masuki pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer nilai saja, tetapi juga membentuk karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran sosial peserta didiknya. Pendidikan yang bernilai akan memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Pendidikan membuat manusia berpikir tentang makna belajar dan tujuan hidupnya. Kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Nah, peserta didik diajak menganalisis teori dan praktik pendidikan secara rasional. Ketiga, menjadikan pendidikan sebagai pembentukan manusia seutuhnya, tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika. Dan yang terakhir, menjadi ruang penerapan filsafat ilmu. Nilai-nilai filsafat diterapkan langsung dalam proses pendidikan sehari-hari. Dan pada intinya, pendidikan yang bermakna bukan hanya membuat siswa pintar secara akademik, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan sikap sosial yang baik. Karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan filsafat ilmu. Memasuki pembahasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu ontologi, menganalisis hakikat masalah pendidikan. Contohnya, mengapa masih banyak siswa kurang memahami pembelajaran meskipun materi sudah diajarkan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu epistemologi, menganalisis metode dan proses memperoleh pengetahuan. Contohnya, seperti apakah metode ceramah masih efektif dibandingkan pembelajaran aktif. Yang terakhir yaitu aksiologi, menganalisis nilai dan manfaat pendidikan. Contohnya, seperti apakah pendidikan saat ini sudah membentuk karakter peserta didik atau hanya mengejar nilai saja? Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membantu melihat masalah pendidikan dari berbagai sudut pandang. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan menjadi lebih logis, kritis, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nah,
pada pembahasan yang terakhir, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Pertama, dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan nilai kemanusiaan. Kedua, dalam penyusun kurikulum. Kurikulum mempertimbangkan materi yang diajarkan, ontologi, cara mengajar, epistemologi, dan nilai pendidikan aksiologi. Nah, yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru memilih metode pembelajaran yang aktif dan kreatif agar siswa memahami materi secara mendalam. Dan yang terakhir, dalam penilaian pendidikannya. Penilaian tidak hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga sikap, keterampilan, kerjasama, dan tanggung jawab siswa. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, dan proses pembelajaran, hingga sistem penilaian, yang artinya filsafat ilmu tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Jadi, filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai dasar berpikir dalam pendidikan agar proses pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas, tetapi juga memiliki karakter dan nilai moral yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.